BCA Syariah, Ibu Yuli Melati Suryaningrum. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Yang kami hormati Direktur BCA Syariah, ada Pak Lukman Hadiwijaya. Pagi Pak Lukman. Kemudian ada Ibu Ina Wijaya sama Wijaya ya. Mungkin masih ada keluarga dengan Pak Arman Wijaya kan Bu? Kemudian Pak Pranata dan Ibu Hoda Mulyanti. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Oke Bapak Ibu, hari ini agenda acaranya akan diawali dengan sambutan dari Ibu Yuli, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan kinerja dari Pak Pranata, dan selanjutnya tentunya akan ada sesi diskusi. Nah, tidak lupa di akhir acara kita akan ada pengundian door prize. Jadi pastikan teman-teman sudah mengisi link kehadiran ya, link konfirmasi kehadiran. Mohon maaf untuk yang BCA Syariah jangan mengisi ya. Oke Bapak Ibu, mungkin tanpa berpanjang lebar langsung saja kita simak bersama sambutan dari Ibu Yuli. Pada Ibu Yuli kami persilakan. Sehingga pada hari ini alhamdulillah saya mewakili manajemen yang ada mengucapkan terima kasih dan sangat bersyukur bahwa capaian kita di Juni 2024 hampir pada semua hal yang pokok dan penting bagi kinerja bank itu mengalami peningkatan yang baik. Jadi secara sekilas dulu gambarannya nanti bocoran dari apa yang akan dipaparkan oleh Pak Atta. Yang pertama adalah kenaikan aset. Jadi aset kita meningkat menjadi 14,9 triliun untuk Juni 2024. Dan alhamdulillah hal ini selain BPK tentu penyaluran pembiayaan yang kemudian menjadi tulang punggung juga dari profitabilitas, di mana pembiayaan alhamdulillah di saat-saat yang pasca COVID yang beberapa orang bilang memang masih meniti gitu ya untuk kemudian lancar kembali semua dunia usaha, kami bisa mencapai kenaikan 20% untuk pembiayaan, sehingga di angka yang signifikan tersebut juga akan mendorong perolehan profitabilitas kami. Secara umum dapat saya sampaikan bahwa kenaikan pembiayaan tersebut juga didukung dengan tetap terjaganya prinsip kehati-hatian, di mana non-performing loan atau kita bilang quality dari pembiayaan yang diberikan itu tetap pada kisaran yang sangat-sangat sehat, yaitu masih di kepala satu ya, 1% lebih gitu, tapi masih terjaga. Sehingga bisa dibilang bahwa apa yang kami lakukan dengan segala stabilitas yang ada itu mendorong kami dan memperlancar kerja kami untuk kemudian kami berpikir apalagi yang akan di-enhance untuk kedepannya. Nah, dalam waktu dekat ini kami masih akan meluncurkan beberapa produk baru, diantaranya juga nanti akan ada mobile banking yang baru, walaupun belum akan diluncurkan hari ini, tetapi kami dalam waktu dekat akan punya suatu konsep yang baru. Kenapa itu menjadi sesuatu yang urgent? Karena saya ingat banget waktu di paparan yang sebelumnya itu ada pertanyaan dari Pak Kris ya tentang kasa. Ya, selalu tuh teman-teman wartawan ini banyak yang tanya ke saya tentang kasa dan kasa dan kasa lagi. Kita sepaham bahwa memang kasa adalah hal yang penting. Karena itu penguatan dari alat-alat kita untuk menghimpun kasa itu yang kemudian tetap menjadi perhatian kami. Sebenarnya yang paling awal mungkin yang kita bisa lihat di sini adalah suku bunga The Fed ya, yang masih kita lihat dari mungkin 2 pertemuan kita sebelumnya, Juni 2023 tahun lalu itu masih aja di 5,5. Nah, ini impact-nya apa? Tentunya yang pertama adalah menimbulkan
tekanan dalam nilai tukar USD terhadap rupiah. Begitupun juga terasa juga nih di BCA Syariah. Karena memang tekanan tersebut, lalu Bank Indonesia juga menyikapinya dengan terus. Di sini bisa kita lihat tahun sebelumnya sempat 5,75. Dolarnya terus menekan rupiah, naik lagi 25 basis poin ke 6 di kuartal ketiga kalau nggak salah 2023. Kemudian juga rupiah kembali tertekan juga. Teman-teman bisa lihat di Mei itu atau awal-awal tahun ya, itu sempat naik. Kemudian di awal kuartal kedua itu juga di 16, mulai masuk ke 16.000, sehingga disikapi oleh Bank Indonesia juga kembali menaikkan tingkat suku bunga sebesar 25 basis poin. Nah, ini impact kepada perbankan dan juga dirasakan oleh kita di BCA Syariah itu adalah rate yang cukup tinggi itu dari suku bunga yang ada, sehingga kita dalam menghimpun dana masyarakat juga tentunya terutama deposito ini imbalan yang diharapkan oleh nasabah juga cukup tinggi, sehingga ini tentu saja berimpact kepada cost of fund atau biaya dana di perbankan secara keseluruhan. Nah, cuman kita udah dapat sinyal-sinyal bahwa dari The Fed walaupun masih di kisaran 3% inflasinya dari 2% targetnya, itu kemungkinan besar di kuartal keempat ini The Fed akan mulai menurunkan tingkat suku bunganya 25 basis poin. Nah, ini diharapkan tentu saja akan diimbangi atau disikapi oleh Bank Indonesia yang mulai menurunkan juga suku bunganya. Mungkin seperti itu harapan dari kita. Dengan April ya, teman-teman, ini kan mungkin datanya yang kita bisa ambil sampai dengan April 2024, itu total aset perbankan syariah secara keseluruhan itu berada di share-nya di 7,4%. sebesar 857 triliun. Sementara kalau kita lihat dari pertumbuhan aset, itu berada di angka mirip-mirip nih antara syariah dengan perbankan keseluruhan di angka 8,7. Ini cukup beda di tahun, kalau kita bandingkan dengan di tahun sebelumnya. Kalau syariah bisa tumbuh aset itu di 17,8. Namun demikian di sini kan besar disebabkan juga ada konversi gitu ya, teman-teman. Tapi kalau kita lihat real di tahun 2024, ternyata pertumbuhannya mirip-mirip antara perbankan syariah dengan perbankan secara keseluruhan atau konvensional. Nah, ini tentu saja banyak disebabkan oleh, teman-teman bisa lihat dari pertumbuhan pendanaan atau dana pihak ketiga. Ini kalau kita lihat syariah itu tumbuh sebesar 7,3, malah sedikit di bawah dengan pertumbuhan perbankan secara keseluruhan yang tercatat tumbuh sebesar 8,2%. Kalau kita lihat kasa dari syariah juga sedikit di bawah, sampai dengan April kita bisa lihat di kisaran 54%. Sementara untuk kasa secara keseluruhan berada di angka 62,4%. Nah, kemudian kita masuk ke pembiayaan. Untuk kredit secara keseluruhan tumbuh di 13%. Untuk syariah pembiayaannya tumbuh sedikit lebih baik di kisaran 15%. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan pendanaan yang lebih rendah, sementara pembiayaan atau kredit juga lebih tinggi, ini menyebabkan rasio LDR atau FDR perbankan itu naik. Kalau teman-teman bisa lihat di kisaran mungkin 4% ya. Untuk LDR naik dari 80 ke kisaran 84,5, itu naik walaupun memang rasionya masih di bawah rasio LDR sebelum COVID. Teman-teman bisa lihat nih, rasio LDR sebelum COVID itu berada di 93 sampai 94%. Sementara kalau untuk FDR syariah sendiri, April 2024 itu naik dari 81 periode sebelumnya ke 86%. Sementara kalau kita lihat dari sisi kualitas, walaupun year on year ada perbaikan ya teman-teman, bisa dilihat year on year itu kalau kita lihat NPL secara keseluruhan 2,5 turun ke 2,3. Namun kalau kita lihat dari akhir tahun
itu trennya meningkat atau memburuk. Jadi kalau kita lihat dari April misalnya NPL itu 2,5, tapi akhir tahun itu kan di 2,1. Akhir tahun Desember. Nah kita bisa lihat ke April itu meningkat, jadi trennya meningkat walaupun secara year on year terjadi penurunan. Begitupun juga kalau kita lihat syariah, sama, secara year on year membaik, tapi trennya kalau kita lihat dari akhir tahun 2023 itu trennya meningkat. Artinya apa? Kita kalau secara year to date itu mengalami pemburukan kualitasnya secara keseluruhan, teman-teman. Oke, kita masuk ke BCA Syariah. Nah, di sini kita juga bisa lihat total aset BCA Syariah sampai dengan Juni itu di hampir 15 triliun. Alhamdulillah. Ada saya, mungkin di situ juga ada Pak Yanto. Itu mengalami BCA Syariah pada saat 2010. Kita ingat, sama-sama ingat pernah 600 miliar, akhir tahun itu tutup di 870-an miliar. Jadi kita cukup merasakan mungkin di sini, nah dia mungkin 2010 ya, 2010. Jadi kita sempat merasakan BCA Syariah awal berdiri itu di 870-an, alhamdulillah sampai dengan sekarang 15 triliun gitu. Dan kalau kita lihat Juni ke Juni, itu alhamdulillah juga pencapaian aset kita seperti yang Ibu Yuli sudah sampaikan tadi, tumbuh 11,5%. Ini banyak disebabkan oleh pertumbuhan dana pihak ketiga kita yang tumbuh 11,9%. Dana pihak ketiga kita itu di 11,2, sekitar 3, hampir 4 triliun itu adalah dana modal kita ya teman-teman, sehingga kepada aset hampir 15 triliun. Untuk pembiayaan BCA Syariah sendiri alhamdulillah tumbuh 21%, sehingga sampai dengan Juni tercatat di angka 9,5 triliun. Nah balik lagi, kalau 2010 dulu baru 400 miliar gitu. Jadi lumayan pertumbuhannya kalau secara year to date, year on year, dari tahun ke tahun. Untuk pembiayaan berkelanjutan juga alhamdulillah tumbuh baik, tumbuh di 5,3% secara year on year, sehingga untuk pembiayaan berkelanjutan atau green itu BCA Syariah tercatat sebesar 2,6 triliun. Itu sebesar sekitar 27% dari total pembiayaan. Kemudian untuk UMKM sendiri itu tercatat sampai dengan Juni di angka sekitar 1,8 triliun, tumbuh 18,6% atau sebesar 19,5% dari total pembiayaan. Nah di sini sebenarnya aset pembiayaan dan DPK sudah, namun teman-teman bisa lihat dengan pembiayaan yang tumbuh 21%. Nah ini banyak menyebabkan pertumbuhan laba kita sebelum pajak maupun setelah pajak itu tumbuh 20,9% atau sebesar 114 miliar. Gitu. Balik lagi kalau sharing 2010, dulu kita 9 bulan beroperasi karena BCA Syariah itu tumbuh berdiri di April, itu sampai dengan akhir tahun kita labanya di kisaran 7 miliar. Jadi cukup jauh. Di sini 6 bulan udah 114, dulu 9 bulan 7 miliar. Tapi itu 14 tahun yang lalu. Pembiayaan yang tumbuh di kisaran 21%, financing BCA Syariah juga tumbuh 20, kisaran 21% juga alhamdulillah, sebesar 375 miliar. Kemudian dengan meningkatnya FDR dari 78 ke 85, tentu saja pengelolaan treasury juga turun, sehingga menyebabkan income yang didapatkan treasury itu menurun di kisaran 3%, walaupun secara yield itu meningkat dari 6,4 ke 6,6%. Nah ini
peningkatan 20% sehingga total income-nya BCA Syariah, atau mungkin kalau kita ngomong toko itu omset ya teman-teman, itu meningkat di kisaran 13% gitu. Secara pendapatan. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat kok margin income-nya 6,1, karena memang kita ada biaya dana itu yang nggak kelihatan di situ, atau cost of fund kita. Cost of fund kita itu meningkat dari 3,1% dari sebelumnya ke 3,6 di tahun ini, sehingga ini menyebabkan peningkatan yang cukup besar, meningkat 42 miliar, sehingga dari sisi margin income kita tercatat tumbuh 6,1%. Kemudian teman-teman bisa lihat manpower kita di kisaran 15%. Nah, untuk GA memang di sini teman-teman bisa lihat peningkatannya dari 74 miliar naik ke 121 atau naik 64%. Ini lebih banyak disebabkan oleh peningkatan biaya teknologi kita yang kita invest. Mungkin juga Bu Yuli tadi sudah sampaikan ada beberapa inisiatif seperti mobile kita, lalu juga di core banking, serta penguatan dari sisi security kita. Nah, ini menyebabkan peningkatan biaya kita untuk GA di kisaran 64%. Untuk rentabilitas, alhamdulillah rasio BCA Syariah terus membaik. Di sini teman-teman bisa lihat untuk return on asset BCA Syariah sampai dengan Juni tercatat 1,7, membaik di kisaran 20 basis poin. Lalu ROE kita juga membaik 80 basis poin, di kisaran meningkat dari 5% ke 5,8. Untuk BOPO tercatat di 78, FDR juga seiring dengan meningkatnya pembiayaan naik ke angka 84%. Kemudian kasa BCA Syariah tercatat masih relatif cukup baik di angka 36%. Kemudian KAR kita masih cukup baik, memadai di kisaran 33. Penurunan dari 37 ke 33 itu seiring dengan peningkatan pembiayaan. Tabungan itu meningkat dari 2 triliun ke kisaran 2,2 triliun atau meningkat 15%. Pertumbuhan tabungan ini banyak juga disumbangkan oleh kita punya pembukaan rekening secara online, sehingga pembukaan rekening secara online ini menyebabkan pertumbuhan yang cukup baik dari sisi customer, jumlah customer maupun pengelolanya BCA Syariah. Di sini sama-sama teman-teman bisa lihat lebih dari 2 kali lipat ya teman-teman pertumbuhannya untuk nasabah itu. Jadi kira-kira mungkin 2,5 kali lipatnya, dari 237.000 ke 570 ribuan pertumbuhannya, teman-teman. Nah, kemudian deposito kita juga meningkat di kisaran 15%. Kemudian kita di sini juga masuk ke transaksi. Yang pertama paling besar adalah peningkatannya transaksi untuk mobile banking. Jadi mobile banking itu frekuensinya, kalau kita lihat dari frekuensi itu memang menguasai paling besar, sebesar year to date-nya BCA Syariah di kisaran 6,5 juta. Itu meningkat di kisaran 63% secara year on year, cukup baik. Kemudian yang kedua adalah secara frekuensi ya, itu transaksi ATM dan EDC itu sebesar 2,8 juta, meningkat di 34%. Kemudian yang ketiga secara frekuensi adalah transaksi di cabang, teman-teman. Transaksi di cabang itu di kisaran 147, namun kalau kita lihat year on year itu jumlahnya mengalami penurunan sekitar 9% penurunannya. Lalu kemudian yang terakhir adalah transaksi di internet banking. Walaupun secara frekuensi menempati peringkat keempat, namun secara pertumbuhan ada peningkatan di kisaran 18%. Berikutnya kita masuk transaksi digital. Mungkin saya sekilas aja
Nanti teman-teman kalau mau tanya detail ke Pak Lukman ya. Nanti saya sekilas aja nih. Jadi pertumbuhan NOA itu tadi mungkin juga ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Itu pertumbuhannya 285. Itu adalah akun baru dari pembukaan rekening secara online. Itu menyebabkan pertumbuhan customer base Bca Syariah di angka 140%. Kemudian transaksi dari mobile seperti yang tadi juga sudah disampaikan itu tumbuh 63%. Nah, transaksi apa sih yang terbesar? Tentu saja paling besar adalah transaksi mobile, yang tentu saja paling banyak adalah dari Bca Syariah ke BCA. Itu total transaksi mobile kita meningkat 53%. Kemudian transaksi yang juga cukup besar adalah transaksi BI Fast itu ke bank lain. Itu di kisaran 837.000 meningkat 138%. Kemudian transaksi kris ini juga meningkat 207% secara year on year. Berikutnya dari sisi kualitas pembiayaan, segmentasi dan kualitas, ini adalah segmentasi ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau secara keseluruhan pembiayaan Bca Syariah itu berada di angka 9,5 triliun. Tapi kalau kita split, yang paling besar adalah komersial. Untuk segmen komersial itu 6,5 triliun. Komersial sendiri secara year on year tumbuh di 14,5%. Kemudian yang kedua adalah UMKM sebesar 1,8 triliun atau tumbuh 18,6% secara year on year. Kemudian disusul oleh consumer sebesar 1,1 triliun secara pertumbuhan di angka 91%. Kemudian berikutnya adalah rasio pembiayaan inklusif makroprudensial ya teman-teman, itu yang di kanan, RPIM. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tahun secara year on year, atau kalau kita lihat dari akhir tahun, karena memang OJK itu memberikan target kepada seluruh bank termasuk Bca Syariah, rasio RPIM ini harus selalu naik dari tahun ke tahun. Nah, di sini teman-teman bisa lihat akhir tahun 2023 Bca Syariah itu 28,7. Artinya pada akhir tahun nanti, di akhir tahun 2024 kita Bca Syariah punya target rasio RPIM kita harus lebih tinggi dari 28,7%. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sampai dengan Juni kita memang ada penurunan sebesar rasionya tercatat sebesar 25,8. Namun kalau kita bedah, RPIM itu ada 3 kelompok ya teman-teman. Jadi ada penyaluran langsung UMKM dari Bca Syariah secara direct. Nah, untuk directnya sendiri kita mengalami pertumbuhan. Nah, namun yang kedua adalah komponen yang kepada lembaga keuangan mikro, atau kepada pihak ketiga. Nah, di sini yang ada penurunan nih teman-teman untuk Bca Syariah sendiri. Kemudian adalah yang komponen ketiga untuk pembelian surat berharga. Nah, di sini juga mengalami penurunan. Nah, ini kita targetkan sampai dengan akhir tahun untuk kedua kelompok ini, untuk lembaga keuangan mikro, kemudian surat berharga akan kita tingkatkan sehingga dari sisi rasio tetap berada di atas rasio yang tahun lalu yang sebesar 28,7%. Untuk NPF gross kita maupun net terjaga di kualitas yang cukup baik, rasio yang cukup baik. Di sini kita bisa lihat sampai dengan Juni 2024 NPF gross kita tercatat di angka 1,36%. Itu rasanya lebih baik dari induk kita juga nih teman-teman. Kemudian untuk sisi VaR, alhamdulillah sampai dengan Juni juga tercatat di 6,2%. Turun cukup besar, cukup banyak ya teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan
periode sebelumnya yang sebesar 9,5%-an gitu ya. Kalau kita lihat VAR di sini, ini kan komponennya ada kolektibilitas 2. Kolektibilitas 2 BCA Syariah itu di kisaran 4,2%. Lalu kemudian NPF kita di 1,3. Nah, sisanya adalah restruktur. Nah, untuk CKPN BCA Syariah sendiri itu sampai dengan Juni itu tercatat cukup bagus di kisaran 5,1% terhadap outstanding, jadi rasanya cukup baik. Dengan total CKPN yang kita bentuk itu sebesar 488 miliar. Gitu. Rasanya ini juga masih cukup untuk mengcover pembiayaan dengan kualitas yang kita khawatirkan akan tanya gitu ya, 27% itu disalurkan ke sektor usaha apa saja. Jadi yang termasuk ke dalam kegiatan usaha berkelanjutan atau KUB itu ada secara besaran tuh ada 2 ya, yaitu adalah green financing atau pembiayaan yang memang ke sektor-sektor yang ramah lingkungan, dan juga kegiatan UMKM. Nah, dari yang 27% KUB terhadap pembiayaan BCA Syariah secara total itu kan 2,6 triliun ya totalnya. Nah, dari yang 2,6 triliun itu 1,8%-nya adalah penyaluran ke kegiatan UMKM. Nah, sementara selebihnya disalurkan ke pembiayaan sektor-sektor usaha yang ramah lingkungan. Di antaranya adalah ke produk-produk yang ekoefisien ya. Kita bisa melihat komposisi terbesar setelah UMKM itu adalah produk ekoefisien. Per Juni penyalurannya sebesar 363,4 miliar. Kemudian disusul dengan efisiensi energi sebesar 242,7 miliar. Efisiensi energi ini termasuk di dalamnya adalah pembiayaan untuk misalnya peremajaan mesin gitu ya, dimana dengan penggunaan mesin tersebut menjadi lebih efisien dalam hal konsumsi energinya. Kemudian BCA Syariah juga memiliki portofolio pada perkebunan kelapa sawit. Itu masuknya ke row yang ketiga ya, pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Kenapa berkelanjutan? Karena pembiayaan yang kita salurkan ke situ, kita pastikan bahwa perkebunan kelapa sawitnya itu telah memiliki sertifikasi ISPO dan RSPO ya, yang sesuai dengan standar internasional, sehingga bisa dipastikan telah selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Nah, selain dari segi pembiayaan, kinerja keberlanjutan juga turut didukung ya dengan pelaksanaan fungsi sosialnya BCA Syariah melalui beberapa pilar ya, yaitu peduli prestasi, peduli sosial, dan peduli sejahtera. Di peduli prestasi sendiri, kami aktif melakukan kegiatan edukasi sesuai juga ya dengan arahan OJK maupun Bank Indonesia, di mana pelaku perbankan itu harus aktif ya melakukan kegiatan edukasi untuk meningkatkan literasi masyarakat. Nah, sampai dengan Juni 2024 kurang lebih kita sudah melakukan edukasi kepada sekitar 8.500 peserta edukasi. Nah, yang sedikit berbeda memang di tahun 2024 ini OJK meminta bank ini untuk identify nih dari peserta edukasinya ini berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan gitu ya. Jadi kami pun sudah melakukan pencatatan seperti itu ya. Nah, untuk kategori pesertanya siapa aja? Memang mayoritas masih masyarakat umum. Kenapa masyarakat umum? Karena ada juga kegiatan-kegiatan edukasi yang kita lakukan melalui platform media sosial ya, untuk menjangkau peserta yang lebih luas. Nah, untuk masyarakat umum sendiri 60%-nya dari tadi ya 8.500 peserta, 60%-nya itu adalah masyarakat secara keseluruhan. Kemudian pelajar menjadi fokus kami juga. Kenapa? Karena memang teman-teman cabang kita arahkan ya untuk masuk ke sekolah-sekolah, masuk ke kampus, karena adik-adik inilah ya yang menjadi cikal bakal pengguna gitu ya untuk produk-produk perbankan, sehingga memang edukasi kita arahkan ke sana.
kurang lebih sekitar 3.300-an pelajar yang sudah kita lakukan edukasi sampai dengan Juni 2024 ini. Kalau dari sebaran wilayah, karena kita melakukan secara online ya, ada juga yang kita lakukan secara online, maka mostly memang kita catat sebagai nasional gitu ya. Nah, kemudian setelah yang secara online melalui teman-teman cabang, mayoritas yang mendapatkan peserta terbesar itu adalah di wilayah Jawa Tengah, mayoritas masih di Pulau Jawa ya, sesuai dengan sebaran cabang BCA Syariah. Kemudian untuk kegiatan peduli sosial dalam rangka menjalin hubungan yang harmonis ya dengan komunitas di mana cabang BCA Syariah berada, kami melakukan berbagai kegiatan donasi. Mungkin yang ada di layar ini adalah beberapa kegiatan saja. Salah satunya ada kegiatan donor darah, kemudian revitalisasi tempat ibadah, sumbangan kemarin waktu Idul Adha. Juga ada beberapa kegiatan donasi yang kita lakukan sama rekan-rekan media juga ya, terima tersebut Wepreneur by BCA Syariah. Wepreneur ini sampai dengan hari ini kita sudah melakukan 2 kali batch. Batch pertama di tahun 2022 sampai 2023 dan di batch kedua itu di 2024 sudah kita lakukan kemarin. Total peserta itu untuk yang di batch kedua ada 40. Kalau di batch pertama 15 ya, jadi total sebenarnya ada 55. Nah, yang uniknya dari kegiatan Wepreneur ini tidak hanya dari peserta ya, atau kita sebutnya Big Sista. Tidak hanya Big Sistanya saja kita bekali dengan berbagai pelatihan, baik itu tentang keuangan, sustainable business, digital marketing, tapi kita juga men-challenge mereka untuk menularkan ilmu yang mereka dapatkan ke komunitas lainnya. Ini juga salah satu strategi ya, supaya ilmu yang kita berikan kepada Big Sista ini bisa menjangkau pelaku UMKM yang lebih luas lagi. Nah, alhamdulillah Big Sista ini menjalankan tugasnya dengan sangat baik, sehingga total peserta kegiatan yang kita sebut dengan istilah micro mentoring ya, di mana mentoring yang dilakukan oleh Big Sista itu meningkatnya sangat signifikan. Kalau tahun 2023 kita menjangkau 421 peserta micro mentoring, di 2024 kita bisa menjangkau 1.500 pelaku UMKM lainnya, dan spesifik ya pelaku UMKM perempuan gitu. Jadi memang kegiatan ini tuh sangat peduli gitu ya kepada pelaku usaha UMKM perempuan. Nah, mengenai dampaknya sendiri bagaimana? Kami telah melakukan survei kepada Big Sista yang dari batch pertama, karena sudah berlangsung dari sejak mereka mengakhiri program itu udah sekitar 1 tahun gitu ya. Jadi kami terus memonitor apakah ada dampak dari kegiatan yang telah mereka ikuti. Mayoritas merasa dari hasil survei tersebut, mereka menyampaikan ya bahwa mayoritas merasa kegiatannya memberikan dampak positif pada brand. Contohnya apa? Mereka jadi makin dikenal, bahkan ada yang bilang sering mendapatkan tawaran sebagai narasumber gitu ya. Kemudian dari segi kanal distribusinya yang sebelumnya mungkin tidak punya channel online, jadi terbangunlah gitu kesadarannya bahwa sudah harus mulai jualan lewat online. Nah, mayoritas juga menyebutkan bahwa mereka merasakan ada dampak pada omset. Nah, sebagian besar menyebutkan range-nya peningkatan omset itu di 10-25%. Mendengar ini kita cukup happy ya. Mungkin saya belum bisa sebutin namanya, cuma nanti saya ada clue-cluenya kan. Jadi fitur-fitur apa aja sih? Fitur-fitur apa aja sih yang ada, yang baru gitu ya di new mobile banking tadi? Ya kalau yang kayak pembukaan rekening online, transfer, payment, pembelian gitu ya, itu kan fitur-fitur standar lah yang memang harus yang saat ini pun sudah ada. Nah, jadi ada beberapa fitur baru yang memang akan kita hanya ada di new mobile banking. Jadi yang berkala lama memang udah nggak kita kembangkan, kita memang mengembangkan yang baru. Jadi contohnya adalah kita bisa top up ke e-wallet gitu ya, termasuk juga nanti flashnya BCA gitu. Lalu juga kita bisa
membayar virtual account-nya BCA gitu kan. Itu kan sangat banyak sekali e-commerce yang menggunakan virtual account-nya BCA. Itu pun termasuk yang bisa kita lakukan juga. Dan juga kita ada yang tadi yang Pak Atas sudah sempat mention juga untuk pembiayaan Mas, jadi untuk investasi gitu ya. Udah ada juga nanti. Lalu juga ada untuk yang tadi sempat di-mention untuk pembayaran haji. Gitu ya. Jadi clue-cluenya apa sih? Clue-cluenya ya pokoknya semuanya bisa gitu. Ya, di mobile banking yang baru. Dan mobile banking lama akan, tadi pertanyaan apa? Mobile banking lama akan gimana? Tetap akan jalan paralel. Gitu. Jadi kita nggak akan hidup yang baru yang lama dimatikan, nggak. Karena kan beberapa user juga pasti akan tidak langsung pindah gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi bahwa akan berjalan paralel selama apa ya, kita nanti lihat seberapa antusiasnya orang segera pindah gitu ya. Yang pasti mungkin kalau yang baru-baru harapan kami adalah ya langsung meregistrasi atau menginstal ke aplikasi. Induk kami itu sangat unggul di virtual account-nya. Ada lebih dari 5.000 bahkan 8.000 virtual account ya yang ada di BCA. Nah, itulah yang nanti bisa dibayarkan dari aplikasi kami. Dan itu memang berdasarkan survei juga ya, orang itu rata-rata memang transaksinya itu. Jadi kalau dibilang apakah itu super app? Ya, kita penuhin dulu nih yang memang diinginkan oleh customer itu apa sih kebutuhannya. Itu satu. Yang kedua, selalu gradually kita itu ingin menambah fitur. Jadi fitur-fitur yang kita ikuti lah perkembangan dari kebutuhan customer seperti apa. Nah, itu yang dari waktu ke waktu kita akan coba untuk tingkatkan. Jadi bukan satu lahir langsung semuanya itu ada dengan sempurna, tidak demikian. Tapi sebagaimana pertumbuhan kami, mobile banking yang nantinya insya Allah akan diluncurkan pun itu juga akan gradually untuk memenuhi kebutuhan masyarakat semua.